Coba deh, lupain dulu semua yang pernah Anda dengar soal cara memulai bisnis. Kenapa? Karena di era digital ini, aturan mainnya udah ditulis ulang dari nol. Yuk, kita lihat bedanya. Dulu kan, resep sukses bisnis itu kayaknya udah jelas banget ya. Tapi sadar nggak sih, fondasi yang kita pijak selama puluhan tahun itu sekarang udah bergeser total. Dan ini bukan cuma geser dikit loh, pergeseran dari yang tadinya soal lokasi fisik, sekarang jadi soal data digital. Nah inilah yang sekarang jadi penentu hidup matinya sebuah ide bisnis. Oke, kita masuk bagian pertama, aturan telah berubah. Kita bakal lihat gimana pergeseran mendasar dari yang namanya aset fisik ke kelincahan digital. Dulu tuh kekuatan bisnis diukur dari apa yang dia punya. Gedung, mesin, kantor cabang yang megar. Sekarang, kekuatannya diukur dari data yang dia tahu dan seberapa cepat dia bisa bergerak dan beradaptasi. Oke, lanjut ke bagian kedua, dunia lama versus dunia baru. Biar lebih kebayang, yuk kita bandingin langsung head to head. Lihat deh bedanya, jauh banget. Dulu validasi pasar mesti pakai survei, bikin focus group discussion, ribet. Sekarang cukup lihat data SEO, tes iklan, beres. Biaya awal yang tadinya gede buat sewa tempat, sekarang jadi kecil banget berkat cloud dan domain. Skalabilitasnya, dari yang terbatas ruangan, sekarang bisa mendunia. Dan yang paling gila, kecepatannya. Dari yang butuh persiapan berbulan-bulan, sekarang bisa launching dalam hitungan hari aja. Perubahannya itu juga sampai ke level teknis loh. Coba bayangin deh, arsitektur bisnis lama itu kayak gedung yang kaku, susah banget diubah. Nah, arsitektur modern yang basisnya cloud itu kayak main Lego, fleksibel, gampang ditambah-tambahin, dan bisa diubah kapan aja kita mau. Jadi, intinya begini, rencana bisnis sekarang tuh bukan lagi dokumen tebel yang didiamin di laci, tapi lebih kayak dashboard yang hidup, yang datanya berubah tiap detik, dan kita harus bisa ngerespons itu. Masuk bagian ketiga, 3 pilar digital. Nah, kalau aturan lama udah nggak relevan, ini dia daftar periksa baru yang wajib Anda kuasai. Jadi, ada 3 pilar utama. Pertama, kelayakan pasar. Beneran ada yang butuh nggak sih? Kedua, kelayakan teknis. Kita bisa nggak bikinnya dengan bagus dan aman? Dan ketiga, kelayakan ekonomi. Bisnisnya bisa untung nggak? Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, kelayakan pasar. Ini pertanyaan paling krusial, paling dasar. Ada nggak sih orang yang lagi googling atau nyari solusi yang kita tawarin? Jangan sampai kita capek-capek bangun sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Lanjut, pilar kedua, kelayakan teknis. Ide Anda bisa aja super keren, tapi kalau teknologinya ribet dipakai atau lebih parah lagi, data pelanggan gak aman, wah mereka pasti kabur dan gak akan balik lagi. Kepercayaan itu penting banget. Dan pilar ketiga yang paling menentukan, kelayakan ekonomi. Ini soal hitung-hitungan yang gak bisa ditawar. Biaya buat dapetin satu pelanggan, atau CAC, itu harus lebih rendah dari total keuntungan yang kita dapat dari pelanggan itu, atau LTV. Simpelnya, pengeluaran buat marketing harus lebih kecil dari pendapatan. Kalau enggak, ya kita cuma bakar uang. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak gelap nih. Bagian keempat, bahaya baru. Di balik semua kemudahan dan peluang digital, ada medan perang baru dengan risiko-risiko yang, ya benar-benar beda. Ancaman terbesar Anda sekarang itu bukan lagi toko sebelah, tapi perubahan algoritma Instagram atau TikTok yang bisa bikin traffic anjlok dalam semalam. Atau amit-amit ada kebocoran data yang bisa menghancurkan reputasi. Atau yang sering kejadian, burn rate yang ketinggian. Ngomong-ngomong soal burn rate, apa sih itu? Gampangnya gini, ini tuh kecepatan kita bakar duit. Misalnya, uang saku bulanan Anda 1 juta, tapi gaya hidup Anda butuh 1,5 juta. Nah, kekurangan 500.000 yang mesti Anda nombokin, itulah burn rate Anda. Kalau ini ketinggian, bisnis bisa kehabisan napas sebelum sampai garis finish. Jadi, sadar nggak? Di ekosistem digital, etalase toko Anda itu bukan lagi bangunan fisik di mall. Etalase Anda itu ya profil TikTok, halaman Shopee, atau feed Instagram Anda. Dan traffic Anda itu bukan orang lalu lalang di depan toko, tapi algoritma For You page. Pusat keramaiannya udah pindah. Oke, masuk ke bagian terakhir, metode modern. Terus, gimana caranya bertahan di dunia baru yang serba nggak pasti ini? Jawabannya, buang jauh-jauh rencana bisnis 100 halaman. Sekarang waktunya kita main eksperimen. Nah, ini dia metodenya. Namanya siklus Lean Startup. Pertama, bangun versi paling sederhana dari produk Anda, yang penting fungsinya jalan. Ini disebut MVP.
Kedua, ukur. Lihat gimana respons pengguna, pakai data, bukan asumsi. Ketiga, pelajari hasilnya. Dari data itu, Anda putuskan, mau lanjutin atau ganti haluan alias pivot. Terus ulangi lagi siklus ini. Bangun, ukur, pelajari, terus-menerus. Jadi, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Di dunia digital, kelayakan bisnis itu bukan lagi dokumen statis yang kaku, tapi sebuah eksperimen yang terus-menerus berevolusi. Jadi, coba sekarang Anda lihat lagi ide bisnis Anda. Tanyakan ke diri sendiri, rencana bisnis saya ini dibuat untuk dunia yang lama atau udah siap buat bertarung di dunia yang baru? Jawabannya ada di tangan Anda.